Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur jika pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah kembali. Layaknya anugerah yang kita terima itu kita nyatakan dengan menyerahkan segala hidup kita, jiwa serta raga kita untuk kemuliaan namanya. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita nyanyikan bersama Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari jemaat kita akan berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu memberikan penyertaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang sudah kami lalui Tuhan. Bapa, kalau pada pagi hari ini kami kembali datang untuk dapat beribadah, untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada saat ini. Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan. Tolong layakkan kami Tuhan, untuk kami dapat mengikuti ibadah ini. Untuk kami dapat
berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap kami yang bertugas dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk tim multimedia. Kami berdoa untuk pemusik. Kami berdoa untuk singer. Kami berdoa untuk majelis yang bertugas. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sandi Nugroho yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang akan ada memberikan firman-Mu pada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, walaupun hanya di dalam ibadah online, walaupun kami tidak bisa bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada hadir beserta kami Tuhan. Layakkan setiap kami yang akan mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu berkenan hadir ada di setiap kami Tuhan, walaupun kami tidak ada di dalam satu ruangan Tuhan. Pimpin jalannya ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari jemaat kita mulai ibadah pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan satu lagu, Muliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara, kita mengawali ibadah ini dengan pernyataan dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ketiga dari bulan November ini, kita akan mengingat bersama akan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan yang kita bagikan kepada sesama kita. Dasar firman Tuhan di kata pembuka ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah mengutus anaknya supaya kita menerima kasih Tuhan yang nyata, yang menyelamatkan kehidupan kita. Tundukkan kepala, naikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kami melihatnya di dalam masa-masa ini. Kami mengalaminya di dalam kesulitan, bahkan di dalam ketika saat kami menghadapi tantangan hidup di masa pandemik ini. Kasih-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami dan seisi rumah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Ampunilah kami kalau kami merasa Tuhan tidak peduli kepada kami. Ampunilah kami kalau kami merasa Tuhan tidak menyatakan kasih-Mu kepada kami. Tantangan yang berat dalam hidup kami membuat seringkali kami buta. Kami tidak mampu melihat Tuhan karena terlalu kelamnya hati kami yang tertekan dengan masalah yang berat, sehingga kami menjadi tidak peka akan penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sering bersungut-sungut, dan sungut-sungut kami lahir
dari keraguan kami. Keraguan yang datang dari kebutaan iman kami melihat hadirat Tuhan di dalam hidup ini. Maka ya Tuhan, ampunilah kami. Kami melupakan hal-hal kecil yang kami boleh alami melalui perhatian orang di sekitar kami ketika kami susah, kami sedih, kami kesepian, kami berduka. Kadang kami tidak peka bahwa itu adalah tanda dari hadirat Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Maka ampunilah kami Tuhan. Celikkan mata kami di dalam cahaya Tuhan, sehingga kami bisa melihat terang-Mu, bisa melihat penyertaan-Mu. Kami bisa melihat kekurangan kami, tapi juga kami bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Maka Tuhan, tetaplah terangi kami dengan cahaya-Mu, dan mampukan kami untuk kami kembali bergerak bersama Tuhan di dalam pengharapan dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan panggil kita dan Tuhan utus kita. Panggil dan utus. Maka dengarlah panggilan Tuhan. Dan Dia mengutus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan.
bagi manusia. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan kepada kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan untuk kehangatan kasih keluarga dan persekutuan di dalam kasih Kristus yang hadir tepat waktu pada saat kami susah, kami sendirian, kami butuh teman. Kasih Tuhan nyata melalui persekutuan dan saudara-saudara seiman. Itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan baca firman dan merenungkan, supaya kami bukan hanya pribadi yang menerima kasih-Mu, tapi kami juga menjadi pribadi yang mengalami dan menghantarkan kasih-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Maka berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Roma 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kami. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat berbakti. Ini sudah bulan ke-11. Sebentar lagi masuk ke bulan 12. Ya. Ini rasanya kita ini keluar 2019 langsung lompat 2021 ya. Rasanya 2020 ini kita lewati gitu loh. Ya, seperti masuk lorong waktu, masuk 2019, keluarnya 2021. Oke, kita tetap merindukan untuk kita berkumpul bersama, ya. Tetap merindukan itu kerinduan kita bersama, tapi tetap kita harus menjaga
kondisi keadaan supaya apa yang dihadapi oleh Surabaya dan Indonesia dan dunia ini cepat berlalu. Kita patut bersyukur karena di Surabaya beberapa kecamatan sudah dinyatakan nol kasus COVID. Dan kita tetap terus berdoa, saudara-saudara, supaya ini semua segera berlalu. Cepat selesai dan kita berkumpul lagi, itu kerinduan kita bersama. Saudara-saudara, di masa-masa ini, di masa pandemik ini, yang menjadi salah satu fenomena yang menarik adalah banyak orang kemudian menjadi kurir antar barang. Ya, jasa ekspedisi atau jadi apa istilahnya? Kurir antar barang lah, dikatakan demikian ya. Saudara-saudara, yang menarik adalah pekerjaan ini mengandung resiko yang besar loh. Selain dia harus memegang barang, mengirimkan barang, juga berinteraksi dengan orang yang menerima barang, bahkan yang menitipkan barang kepada mereka. Ini resiko yang besar. Jadi ini pekerjaan yang tidak mudah sebenarnya, karena mengandung resiko yang sangat besar. Tapi saudara-saudara, saya mendengar bahwa jasa kurir barang ini hari-hari ini dan bulan-bulan sebelumnya itu cukup cukup marak gitu. Dan banyak orang membutuhkan jasa ini, bahkan ada satu provider untuk jasa ini sampai kelabakan. Karena apa? Rupanya itu sejalan juga dengan bisnis atau usaha rumah yang berkembang, terutama kuliner. Ya, di Jemaat Wiyung ini juga lagi hot-hotnya untuk home industry. Dan saya dengar juga membutuhkan banyak atau provider untuk jasa kirim barang, terutama makanan. Betul ya? Itu semakin meningkat permintaan, semakin juga home industry itu bangkit, dan orang tidak bisa langsung mengambil, ya artinya perlu jasa ekspedisi atau antar barang. Saudara-saudara, fenomena ini bukan hanya muncul masa-masa ini. Dulu-dulu sudah begitu. 2000 tahun yang lalu, bahkan 3000 tahun yang lalu, kurir itu sudah ada. Dulu dengan kuda. Sebelum kuda, orang lari, saudara, dari kota ke kota lain. Ya, membawa barang dengan berlari karena dibutuhkan cepat. Di Alaska tidak menggunakan kuda, tapi menggunakan kereta yang ditarik oleh anjing-anjing husky. Biasanya anjing-anjing itu ada 12. Saudara bisa nonton film keluarga ya, judulnya Togo. Itu mengisahkan seorang anjing pemimpin yang menarik kereta seluncur. Ya, itu kisahnya menarik sekali. Dan kita tahu bagaimana jasa kurir barang itu sangat dibutuhkan, terutama di kondisi Alaska yang begitu mengerikan, terutama ketika suhunya itu minus di bawah 80 derajat Celcius. Tapi dia harus tetap mengirimkan barang. Wah, ini resikonya tidak mudah. Saudara-saudara, kita membaca teks ini, Roma pasal 15. Di dalam teks ini memaparkan kepada kita bahwa Rasul Paulus berperan di sini sebagai kurir. Waduh, kurir apa ini ya? Kurir bantuan dari jemaat, terutama dicatat di sini jemaat-jemaat di Asia Kecil, ya, memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Loh, kenapa Yerusalem ini membutuhkan bantuan? Ada banyak faktor. Ada bencana alam. Tapi jangan lupa saudara-saudara, kalau lihat Kisah Rasul ya, pasal yang ke-8, 9, memang jemaat mula-mula itu terdiri dari berbagai macam latar belakang kondisi sosial dan ekonomi. Dan ini adalah komunitas yang baru. Dan jangan lupa,
mereka adalah komunitas yang juga tertekan oleh kondisi sosial. Jadi bukan hanya bencana alam, tapi ada tekanan sosial yang menyebabkan mereka itu tidak punya akses untuk mendapatkan kecukupan kebutuhan. Maka saudara-saudara, di sini Paulus menggerakkan orang-orang jemaat di Asia Kecil untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Dan saudara-saudara, karena Paulus itu berkeliling dari kota anu ke kota anu, dari kota ini ke kota ini, maka saudara-saudara dia juga memberitakan kepada jemaat di Asia Kecil supaya mereka bisa membantu jemaat di Yerusalem. Dan siapa yang membawa? Ya Rasul Paulus sendiri bersama dengan tim membawa bantuan ini kepada mereka. Saudara-saudara, di sini Rasul Paulus menjadi kurir, katakan begitu. Tapi saya ingin menekankan satu hal yang penting di sini. Rasul Paulus ini bukan hanya kurir penghantar kasih karunia. Tetapi dia sendiri sudah mengalami kasih karunia itu. Memang ini bentuk bantuannya fisik, saudara-saudara. Selimut kah, ya, terus baju, ya, barang-barang sandang, ya, yang bisa dibawa dari tempat itu ke Yerusalem. Tapi saudara-saudara sekalian, menurut saya, barang-barang itu adalah wujud dari kasih karunia yang Rasul Paulus sudah alami. Karena dia bukan hanya membawa dengan semangat kasih karunia, maka dia mengetuk pasal 15 dimulai dengan pasal ayat 1, itu dia bicara tentang kasih karunia, bicara tentang kasih Kristus. Karena apa? Saudara-saudara, itu menjadi dasar dari segala perbuatan baik jemaat. Tanpa kasih karunia, maka barang itu hanya sekedar barang. Tapi dengan kasih karunia, barang itu menjadi hidup. Karena apa? Itu menjadi ucapan syukur. Maka saudara kalau tadi membaca ayat 27 dan 28, dia mengingatkan kepada jemaat yang berlatar belakang Yunani, supaya apa? Mereka juga mengingat kasih karunia Allah yang nyata dalam kehidupan mereka, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu menggerakkan hati mereka untuk memberikan bantuan. Jadi wujudnya memang barang, tetapi dasarnya adalah ucapan syukur terhadap kasih karunia yang mereka sudah alami dan dapatkan. Dan saya ingin menggarisbawahi, Rasul Paulus ini bukan hanya penghantar barang, saudara-saudara. Bukan jasa penghantar barang saja. Tapi dia adalah orang yang menghantarkan kasih karunia dari jemaat Asia Kecil kepada jemaat di Yerusalem. Saya mencatat ada 2 poin di sini. Bagaimana kita menjadi kurir kasih karunia. Ya. Diambil dari Roma pasal 15 ini. Saudara-saudara, yang pertama, ingat ini untuk kemuliaan siapa? Ya. Ya, ingat ini untuk kemuliaan siapa? Saudara-saudara, ayat 6 pasal 15 mengatakan demikian. Sehingga dengan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ini untuk kemuliaan siapa? Rasul Paulus melakukan ini. Gak gampang, saudara-saudara. Dari satu kota ke kota yang lain itu jauh. Ya, pergi ke Yerusalem lebih jauh lagi. Bawa barang-barang tidak sedikit bantuan ini. Saudara-saudara, itu merepotkan. Tapi kalau orang punya semangat kasih karunia dengan ucapan syukur, gak pernah ada kata repot, betul ya? Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang orang itu beri bantuan tuh terpaksa. Karena apa? Hatinya tuh gak rela. Hatinya tuh gak tulus. Kenapa gak rela dan tulus? Karena tidak ada pengalaman kasih karunianya. Coba saudara mengingat begini. Pak, kenapa beri bantuan kepada jemaat? Pak, kenapa beri bantuan kepada saudara? Jawabannya begini. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi saya. Dia mati di kayu salib dan menyatakan kasihnya kepada saya. Tidak ada satupun hal yang bisa dibandingkan dengan itu. Coba Bapak Ibu, kalau semua orang percaya itu demikian. Maka dengan semangat kasih karunia, dengan dasar kasih karunia, kita melakukan perbuatan kasih. Itu luar biasa.
1 Yohanes 4 tadi mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan mengutus anaknya, saudara-saudara, bagi perdamaian kita. Kalau kita mengingat itu, maka tidak ada kasih dan kebaikan kita yang bisa diukur dibandingkan dengan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara-saudara, ingat, ini untuk kemuliaan siapa? Rasul Paulus melakukan ini, dia ingat ini untuk kemuliaan siapa? Bukan untuk kemuliaan dirinya. Saudara-saudara, seringkali banyak orang, ya, apalagi di masa-masa ini ya, di masa-masa apa? Kalau di Surabaya ini, masa-masa pemilihan ya, tiba-tiba ada banyak orang yang jadi baik. Di rumah saya sudah dapat 4 kaos, nggak tahu dari mana. Sudah dikasih beras, ya, kok jadi ada sulapan ya, semua jadi baik. Tapi ada maunya, untuk kepentingan apa dan kemuliaan siapa? Rasul Paulus melakukan ini bukan supaya namanya tenar, bukan supaya dia dikenal sebagai orang yang baik, enggak begitu, saudara-saudara. Kalau melihat ayat ini dia ingin mengingatkan, ini untuk kemuliaan siapa? Ini untuk keagungan siapa? Rasul Paulus melakukan ini sebagai ucapan syukur. Dan itu memuliakan Tuhan. Memuliakan Allah yang sudah terlebih dahulu menyatakan kasih karunia. Maka saudara-saudara, saya teringat dengan sebuah pernyataan dari Ibu Teresa yang mengatakan bahwa kita ini hanya pensil kecil di tangan Tuhan untuk menuliskan kasih-Nya di dalam kehidupan sesamanya. Kita ini hanya pensil kecil. Tangan Tuhan itu yang ngambil pensil itu, yang nuliskan itu. Ya, kita hanya pensil kecil. Anda dan saya ini hanya pensil kecil di tangan Tuhan yang menuliskan kasih di dalam kehidupan orang lain. Karena karya Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Dia melibatkan kita untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Jadi, jangan lupa, kalau kita mau menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Seperti Rasul Paulus, dia ingat ini untuk kemuliaan siapa? Maka kenapa ada pernyataan di dalam Injil, kalau kamu memberi dengan tangan kananmu, apa? Ingat? Ini, jangan sampai tahu. Itu sebuah ungkapan supaya apa, saudara? Apa yang kita lakukan bukan untuk kesombongan dan kemuliaan kita. Ini repot ya. Ini banyak gereja memberikan bantuan sosial kepada sekitarnya. Alasannya apa, saudara-saudara? Supaya nggak ditimpukin batu. Ada loh. Ada loh orang berpikir begitu. Supaya apa? Diterima oleh masyarakat. Dan supaya apa? Izin gereja bisa ditandatangani. Waduh. Betapa murahnya, saudara-saudara. Kebaikan atas kasih karunia kalau hanya dengan tujuan itu. Kita melakukan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Itu yang Rasul Paulus ingatkan. Jadi dia nih bawa capek-capek nih. Berat nih. Dia bukan hanya menekankan kepada orang yang memberikan bantuan, tapi orang yang menerima bantuan. Bahwa semua ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Itu yang pertama, saudara-saudara. Dan biarlah ini menjadi satu prinsip bagi kita semua. Ketika kita menyatakan kasih dan menghantar kasih kepada sekitar kita, kepada orang yang menerima bantuan. Ingat, ini untuk kemuliaan siapa? Ya. Yang kedua, saudara-saudara. Kebaikanmu sama sekali tidak menambah kemuliaannya. Sebesar apapun kebaikanmu. Ketika kita baik, sebanyak apapun kebaikan kita tidak menambah kemuliaan Tuhan. Seberapa dosa dan besarnya dosamu tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan tidak tergantung dari kebaikanmu dan kesalahanmu. Dia tetap mulia dan dia tidak terganggu kemuliaannya. Nah, pertanyaannya kemudian begini. Kenapa kemudian kita harus melakukan kebaikan? Karena kebaikan kita merupakan perwujudan dari kemuliaan. Saudara sadar nggak? Ketika kita melakukan kebaikan, menyatakan kasih, engkau itu dilibatkan
untuk menyatakan kemuliaannya melalui hidupmu kepada orang lain. Dan ini merupakan kesempatan kasih karunia. Saya bertemu dengan seorang pemuda. Dia bersemangat sekali. Saya bilang, kamu ini bersemangat sekali ya bekerja. Iya Pak, saya bersemangat untuk bekerja. Loh kenapa? Saya lagi ngumpulin uang untuk papa saya. Buat apa? Supaya papa saya punya rumah Pak. Kok bisa begitu? Karena saya kenal papa saya dan sejak saya kecil, papa saya nggak pernah tinggal di rumahnya. Ngontrak di sini, ngontrak di situ. Pindah di sini, pindah di situ. Dan selama hidup sampai saya besar ini, papa saya sudah 73 kali pindah rumah. Hah? Kerinduanmu apa? Saya mau bekerja Pak. Untuk ngumpulin uang supaya papa saya dan mama saya tidak pindah-pindah lagi. Punya rumah sendiri walaupun kecil. Waduh, mulia sekali nak hatimu. Mulia sekali teman hatimu, saya bilang. Tuhan mendengarkan. Saudara-saudara, tapi anak ini karena bekerja keras, ya, banting tulang, yang luar biasa bagi saya, dia tetap terlibat dalam pelayanan. Berbagi waktunya untuk melayani, ini yang luar biasa juga ya. Jadi teladan bagi teman-teman yang lain. Bagaimana dia uhau. Uhau itu apa ya? Berbakti dengan orang tua. Nah, singkat kata, singkat cerita, dia katakanlah tahun 2017 dia merencanakan sudah lihat rumah untuk belikan papanya ya 2017. 2016 Desember papanya dipanggil Tuhan pulang ke rumah yang abadi di sorga. Saudara, waktu saya ketemu sama dia, antara sedih, menyesal, cegek, dia bilang gini, Pak, kenapa Tuhan tidak kasih kesempatan saya untuk saya bisa belikan rumah kepada papa saya? Ya saya tidak banyak komentar. Dalam kesedihan itu Tuhan pasti punya maksud, saya bilang. Tapi coba renungkan. Akhirnya setelah dia melalui masa duka, dia lebih tenang dan tahu. Tapi ada satu poin yang saya pelajari. Saudara tahu, berbuat baik dan menyatakan kasih itu kesempatan. Sadar tidak saudara-saudara? Tuhan melibatkanmu untuk menyatakan kemuliaannya dan itulah kesempatan. Sekecil apapun perbuatan baikmu. Mungkin perbuatan baikmu itu satu-satunya perbuatan baik yang diharapkan oleh orang itu. Maka jangan berpikir begini, hanya nasi bungkus. Anda tidak tahu nasi bungkus itu mungkin satu-satunya makanan yang selama 3 hari dinantikan. Mungkin dia berdoa, Tuhan, tolong berkati dan cukupi aku. Nasi bungkusmu mungkin jawaban dari 3 hari. Dia belum makan. Orang janda sudah lama suaminya dipanggil Tuhan. Menjadi salah satu penerima bantuan nasi bungkus di satu GKI. Tiap siang dia datang ke gereja untuk menerima itu. Dan dia mengucap syukur itu. Saudara-saudara, ini cerita dari temannya, bukan dari dia. Ya. Temannya sekali waktu melihat bahwa ibu ini ketika dia menerima nasi bungkus, ketika dia pulang ke rumahnya, selalu nasi bungkus itu kemudian dibagi menjadi 2 bungkus. Saudara tahu? Setengah bungkus ini dikasih kepada temannya yang lain. Akhirnya dari kisah ini saya tanya sama ibu ini, kenapa Bu kok dibagi 2, kenapa nggak minta lagi? Pak, banyak orang yang butuh. Nasi saya bagi 2 aja untuk teman saya.
Saudara tahu waktu saya tanya sama temennya, ya, pertama kali dia menerima setengah nasi itu, Pak, saya sudah tidak makan 3 hari. Dan di dalam doanya dia selalu berdoa, Tuhan, aku butuh makanan. Saya melihat ini, sekecil apapun kebaikanmu, itu kesempatan bagimu untuk melakukan perbuatan baik, menyatakan kemuliaan. Tapi juga, sekecil apapun kebaikanmu, itu mungkin satu-satunya harapan bagi seseorang yang menerima. Maka jangan abaikan ini. Pasti saudara-saudara ketika ibu ini menerima setengah nasi itu, dia akan mengucap syukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat untuk kebutuhan siapa. Jadi yang pertama ya, ingat untuk kemuliaan siapa. Yang kedua, ingat untuk kebutuhan siapa, saudara-saudara. Ayat 15, pasal 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Menarik sekali di sini menggunakan kata kesenangan. Di dalam Filipi, Paulus menggunakan kata yang lain, kepentingan. Yang ini kesenangan. Wah, langsung kita ngomong gini, ini kok malah senang-senang, Pak? Ini bukan senang-senang. Kesenangan di sini bicara tentang apa? Sesuatu yang tepat bagi orang itu. Gini loh, banyak orang diberikan sesuatu oleh orang lain, tapi itu bukan kebutuhannya. Ini maksudnya, tepat dengan kebutuhannya, itu digunakan kesenangan. Di dalam kata yang lain, di dalam Filipi menggunakan kata kepentingan. Kenapa? Itu menjadi sesuatu yang penting bagi dirinya saat itu. Saudara-saudara, seringkali kita ini mau berbuat baik, tapi kita tidak tahu dia butuhnya apa, gitu loh. Orang yang saat ini lagi lapar, ya, jangan dikasih beasiswa. Kasihnya apa? Makanan. Orang yang terluka kakinya, jangan dikasih makan dulu, diobatin kakinya, gitu, saudara-saudara. Ini ada satu orang ya, kecelakaan. Dia tidak jauh dari lingkungan 1 GKI. Kemudian karena di GKI itu ada poliklinik, maka orang itu dibawa ke poliklinik. Kecelakaan saudara-saudara. Dan waktu itu motornya bensinnya tuh bocor sampai kakinya tuh terbakar api. Itu dari ujung kaki sampai pahanya itu hangus. Langsung dibawa ke poliklinik 1 GKI. Waktu dibawa saudara-saudara, gak ada yang berani nangani. Pada saat itu saya lagi persiapan untuk pimpin PA. Saya dipanggil, dan waktu dipanggil, saya juga bingung ngapain saya dipanggil di sana. Saya nggak bisa apa-apa. Perawat yang di sana, Pak tolong doakan saya. Saya jadi bingung saudara-saudara. Doakannya gimana? Doakan supaya saya diberikan ketenangan. Karena waktu itu dokternya belum datang. Waduh, saya doakan. Tuhan kasih hikmat, Tuhan tolong supaya ibu ini, ya saya katakan ya, namanya Suster Kue. Ya. Suster Kue diberikan hikmat untuk bisa melayani orang ini. Saudara-saudara, doa saya didengar oleh Tuhan langsung. Jadi Suster Kue itu tipe orang yang tipenya ragu-ragu. Tapi pada saat itu dia langsung ngambil keputusan. Itu celana digunting. Ya. Saya aja ngelihatnya, maaf ya. Waktu ngelihat kaki yang terbakar itu, rodok ngeri sebenarnya. Mencengangkan gitu. Baunya itu, saudara tahu ya, daging terbakar itu aja sudah sengat gitu. Tapi langsung digunting ya celananya. Langsung, pokoknya tak ya. Itu dibalut dan sebagainya. Dikasih alkohol dan sebagainya ya. Terus pada waktu itu ditanya sama suster, pasien itu ditanya, kamu ini butuh apa lagi?
Ya, butuh apa lagi? Dia bilang gini, dia cerita, saya ini orang jahat. Saya ini kecelakaan karena ingin melarikan diri dari, dia rupanya copet, jambret. Saya ini butuh pekerjaan. Saya juga kaget juga. Berarti saya yang sekarang tadi itu doakan copet, saudara-saudara, atau jambret ya. Tapi saya percaya dia datang ke tempat itu bukan karena kebetulan. Dia butuh pekerjaan. Kamu butuh pekerjaan. Maka di dalam komunikasi kita carikan orang ini pekerjaan. Luar biasa saudara, jujur sekali orangnya. Dia butuh pekerjaan. Maka perlu ditanya, kamu nih butuh apa? Dia nggak butuh beasiswa. Dia butuh pekerjaan. Sekarang banyak orang butuh pekerjaan. Ya, kalau saudara tanya, Bapak butuh apa? Walaupun Bapak Ibu sementara ini hanya bisa mendoakan, tapi patutlah bertanya, Bapak ini butuh apa? Karena setiap orang punya kebutuhan yang spesifik. Dan kita perlu mendoakan setiap kebutuhan yang spesifik itu. Ingat, ini untuk kebutuhan siapa? Jemaat di Yerusalem mungkin saat itu butuh sesuatu yang nyata, selimut, baju, dan itu diberikan. Ini untuk kebutuhan siapa? Karena dengan kebutuhan yang tepat, kebutuhan itu yang tepat bisa membangun, saudara-saudara. Karena tepat guna, itu bisa membangun. Gereja ini butuh apa? Jemaat ini butuh apa? Kalau tepat saudara-saudara itu membangun. Maka saya simpulkan demikian. Pelaksanaan kebaikan perlu memperhatikan asas kebergunaan. Baik dan berguna adalah paket kebijaksanaan yang pasti membangun kehidupan. Gereja ini kalau mau berbuat baik, lihat dulu asas kebergunaan. Berguna tidak, tepat guna tidak. Kalau itu tepat guna pasti membangun. Ya. Banyak orang berpikir kebaikan dari apa yang dia pikirkan, tapi tidak tepat guna kepada mereka yang menerima. Maka tidak membangun, saudara-saudara. Maka kita perlu memikirkan sesuatu yang tepat guna. Supaya apa? Supaya membangun. Energi kita besar nih. Modal kita besar nih, potensi kita besar. Kalau kita mau merencanakan kebaikan, coba perhatikan. Kebergunaan. Supaya itu tepat guna dan membangun. Tahun 95 saya diutus ke satu pedalaman di Indonesia. Bersama dengan 9 mahasiswa lain dari berbagai macam keilmuan, saya diutus ke sana. Ke satu tempat yang masyarakatnya tuh tinggal di pohon. Ya. Jadi kalau mau manggil bapak itu bukan ngetok saudara-saudara, tapi woi. Ya. Nah, kita ini dari Jakarta ke sana itu dengan semacam satu bayangan bahwa di sana tuh butuh ini. Saudara tahu, dari Jakarta kita ke kota besarnya di sana kita beli peralatan ini dan itu. Dan kita bawa itu ke pedalaman yang jalan kaki itu 8 jam. Saya itu 8 jam itu ya pernah naik gunung ya. Tapi ini datar gitu kok gak nyampe-nyampe ya. Sudah naik sampan, saya naik sampannya 12 jam, jalan kakinya 8 jam. Gak nyampe-nyampe ya. Kayaknya ini masuk dasar bumi yang terhisap gitu gak nyampe-nyampe. Akhirnya nyampe juga saudara-saudara. Nah, kita ini sudah punya angan-angan. Apa yang kita bawa dari kota itu semua digunakan. Nggak guna saudara-saudara. Tahu yang saya bawa dari kota teman-teman itu. Kami itu mau buat kotak ruang sanitasi untuk mereka bisa buang air besar dengan higienis atau dengan sehat. Artinya apa?
Artinya kami mau buat jamban di sana. Waktu kami ke sana saudara-saudara nggak ada gunanya. Karena apa? Karena semua kotoran yang dikeluarkan oleh manusia itu menjadi pakan dari binatang-binatang yang ada di sana. Salah kami, salah mikir. Jadi nggak dibutuhkan, nggak tepat guna. Akhirnya kami diketawain saudara-saudara. Tapi karena kami sudah bawa ke sana, ya sudah dibangun sujud. Jadi kami bangun jamban, ya ada kakus di sana. Kami buat selang semua, terus kasih penyuluhan dan sebagainya. Saudara tahu, bagi masyarakat di sana itu bukan jadi tempat untuk buang air akhirnya, tapi tempat untuk apa? Tempat untuk konseling. Masuk kamar itu, ya diam di sana, terus bisa tidur katanya, terus bisa ngomong-ngomong. Tidak tepat guna, ya, tidak tepat sasaran. Duitnya sudah banyak, energi sudah besar. Bawa kayak gitu gantian saudara kami, bayangin. 12 naik sampan, 12 jam naik sampan, 8 jam, itu gantian bawa itunya. Salah satunya saya, ya, karena gantian dibagi. Saya pikir-pikir ngapain kita mikir kayak gini gitu. Tapi ini pengalaman. Ya. Pengalaman kebaikan itu harus tepat guna. Gereja juga harus memikirkan itu. Karena dengan tepat guna itu kita membangun. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kepada kita menjadi kurir kasih. Ingat untuk kemuliaan siapa? Dan ingat untuk kebutuhan siapa? Kiranya Tuhan memberkati. Satu dulu bagi kita sekalian, Tuhan memberkati. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Maha besar Allah kami yang penuh kasih, yang memperhatikan umat-Mu satu demi satu, yang tidak jauh dari setiap kehidupan kami, dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat di dalam kehidupan dan pergumulan masing-masing. Kiranya Tuhan kasih-Mu menjamah, menyapa, dan menghidupkan, memberikan semangat dalam kami berjalan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, yang sampai saat ini membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat dan kekuatan, memberikan kreativitas untuk bisa mencipta atau berdaya karya supaya ada jalan untuk mereka bisa menghidupi keluarga mereka. Ya Tuhan, hikmat dan kreativitas dibutuhkan, kiranya Tuhan memberikan. Ada jemaat kami juga yang saat ini putus asa dan kehilangan arah. Karena mungkin terlalu lama dan bertubi-tubi mengalami pergumulan dan tantangan hidup. Tuhan, berikan pengharapan. Roh Kudus, semangati mereka kembali untuk hidup berarti demi kemuliaan-Mu. Maka Tuhan,
Kiranya tangan-Mu yang memulihkan dan menopang kehidupan jemaat kami. Bagi mereka yang sakit, ya Tuhan, kiranya kuasa tangan-Mu nyata. Ada kekuatan iman untuk bisa bertahan dan tetap bergantung dan berserah kepada Tuhan. Mujizat-Mu nyata. Engkau sanggup menyembuhkan. Maka di dalam anugerah dan kedaulatan-Mu, kiranya Tuhan juga menyatakan kuasa kesembuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga. Masa-masa ini adalah masa yang berbahagia karena banyak waktu bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi di pihak lain, ini juga bisa menjadi masa-masa suram bagi keluarga. Karena konflik keluarga bisa makin meningkat. Dan kepahitan, luka itu makin menganga. Maka kami berdoa Tuhan, kiranya kasih Tuhan memulihkan setiap relasi di dalam rumah tangga. Dan masing-masing melihat lebih utuh dan menempatkan konflik sebagai cara Tuhan membentuk untuk belajar sesuatu. Tuhan, dengarkan doa kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya kebaikan kami yang menjadi pernyataan kemuliaan-Mu tepat guna dengan motivasi yang baik, dengan sikap hati yang baik, dengan niat yang tulus, tapi dengan strategi yang tepat guna dan juga dengan kebutuhan yang tepat guna. Semua itu bisa membangun kehidupan. Pakailah gereja-Mu Tuhan untuk menyatakan kebaikan yang tepat guna, yang membangun bagi kehidupan. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa ini. Kami berdoa bagi pemimpin kami, supaya tetap diberikan mental yang kuat. Karena di masa-masa ini banyak muncul kebutuhan-kebutuhan. Banyak muncul ungkapan-ungkapan yang bernada tensi yang tinggi dan penuh dengan nada emosi. Kami tahu di dalam tekanan-tekanan banyak orang susah. Bangsa ini juga menderita dan susah. Dan pemerintah kami juga tidak lepas dari kesulitan dan kesusahan untuk mengatur semua ini. Karena mereka juga manusia. Tuhan berikan hikmat untuk mereka bisa menguasai diri. Untuk menahan emosi. Untuk mengelola emosi. Untuk mengelola potensi. Supaya dengan pengelolaan yang baik. Dengan ketenangan. Dengan hikmat Tuhan. Satu persatu bisa diselesaikan dengan baik. Engkau dengarkan doa kami. Kami panjatkan doa kami kepada Tuhan. Karena Engkau lah yang punya kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berilah kami pada hari
Warta Lisan 15 November 2020 untuk seminggu ke depan. Doa malam yang akan diadakan pada hari Kamis 19 November 2020 pada pukul 7 malam dipimpin oleh Penatua Fajar Junianto. Rapat PMC yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 jam 7 malam. Mohon dukungan doa dan apabila ada saran dapat disampaikan kepada majelis jemaat. Doa pagi, Sabtu 21 November 2020 pada pukul 5 pagi yang akan dipimpin oleh Penatua Fajar Junianto. Talkshow interaktif Si Dewasa Muda yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 7 malam. Pembicara Ferry Yefta Mamahid dengan tema Eksis di dunia medsos, eksis di dunia misi. Informasi dapat menghubungi Saudari Melva dengan nomor 0857 3011 5854. Ibadah hari Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 8 pagi. Pembawa firman Bapak Paulus K. Kusuma dengan tema kerelaan. Pelatihan visitasi yang akan diadakan pada hari Senin 23 November 2020 pada pukul 7 malam. Pembicara Penatua Fajar Junianto. Baptisan Kudus Anak. Baptisan Kudus Anak akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020. Bagi orang tua yang ingin membaptiskan anaknya, dapat mengambil formulir permohonan baptisan Kudus Anak di kantor gereja pada jam kerja. Dapat menghubungi nomor telepon 0857 902 30628 dan dikumpulkan kembali paling lambat pada tanggal 29 November 2020. Gerakan Kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako pada jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layer berikut ini. Pada jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri Anggoro dengan nomor berikut ini. Jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja tiap hari kerja mulai pukul 9 pagi sampai dengan 6 sore. Atau transfer ke BCA dengan nomor rekening 258-672-8889 atas nama GKI Wiyung Royal Resident. Nats persembahan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar
Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang sudah Bapa berikan kepada kami pada pagi hari ini, untuk boleh membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini, dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa ya Bapa untuk sesi ibadah selanjutnya, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tiada hentinya atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih, perlindungan, penyertaan, kuasa, naungan, pengharapan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini, sekarang, seterusnya, sampai sepanjang masa. Amin. Hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud,